Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Rata. Di sini kita unboxing, review, tipsik, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu ke belakang, saya mengupload sebuah video unboxing dari Infinix Note 11 NFC ini. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu ya. Nah, kali ini saya akan coba ceritakan selama kurang lebih 1 minggu ke belakang menggunakan si smartphone ini. Apa sih kira-kira yang saya rasakan, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ya, kurang lebih mungkin bisa jadi patokan buat teman-teman yang mau beli smartphone Infinix 1 ini. Let's check this out. Pertama, dari desainnya. Saya suka banget dengan Infinix Note 11 NFC ini. Kenapa? Karena yang pertama nih, dia itu mengadopsi desain sleeky design kalau nggak salah yang Infinix klaim ya, bahwa dia ini slim di bawah 8 mm dan dia juga enteng. Jadi saat kita pegang ini walaupun bisa dibilang bukan HP yang mini ya, ini 6,7 inch, tapi kerasa nggak berat dan kalau misalnya kita angkat-angkatin juga nggak bikin tebel. Nah, itu sih ya salah satu yang saya suka. Kemudian untuk desainnya, dia juga sedikit mengkotak ya, walaupun tidak sampai sekotak iPhone 12 atau 13, tapi desain ini cukup membuat dia jadi kesannya elegan lah ya. Untuk warnanya juga ini saya pilih yang warna hijau seperti ini, jadi kelihatan kesannya kayak kaca padahal bukan. Nah, kalau masalah yang saya tidak suka adalah dari penempatan tombolnya. Jadi untuk tombol dari power dan juga volumenya, dia tuh kayaknya terlalu ke tengah deh. Dia tuh berada di tengah ke bawah lah. Otomatis waktu saya coba pengen unlock ya untuk tombol power yang itu kadang-kadang saya suka salah pencet, malah jadi kepencet di bagian tombol volumenya. Untuk waktu pertama kali unboxing aja, saya pertama kali malah saya tuh pencet tombol power, bukan tombol power tapi tombol volume, karena tombol power dan fingerprintnya ini dia nggak ada teksturnya, berbeda dengan beberapa brand lain yang dia tuh ngasih tekstur, jadi pembeda lah. Kalau ini kita pegang gitu kayak nggak ada bedanya. Bicara soal Infinix, mungkin kamu juga tahu bahwa Infinix tuh suka banget ngeluarin HP dengan bentang layar yang cukup lebar ya, bahkan sampai 6,9 inch, hampir mendekati si 7 inch. Nah, untuk si Infinix Note 11 NFC ini, dia tuh sedikit lebih manusiawi di 6,7 inch dengan resolusi di Full HD+. Yang menarik adalah Infinix Note 11 NFC ini sudah mengadopsi panel AMOLED. Ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu bahwa dengan panel AMOLED, maka saat kita coba lihat baik itu gambar, foto, hanya sekedar browsing-browsing Instagram atau sosial media lain, itu kerasa lebih gonjreng, warnanya lebih keluar. Saat saya coba di terik matahari ya, di bawah terik matahari, dia juga bisa menghandle dengan baik, dengan kecerahan sampai 650 nits. Buat kamu yang pengen banget nonton video di YouTube atau mungkin video-video lain, ini dia juga sudah mengadopsi stereo speaker. Jadi speakernya tuh ada di bawah, di bagian bawah, dan juga di atas yang sudah gabung dengan earpiece. Jadi kalau misalnya pengen nonton dengan experience terbaik untuk suaranya, nah ini udah cocok banget buat kamu semua. Tapi buat kamu yang berencana untuk nonton Netflix di smartphone ini, sayangnya dia masih L3, belum L1. Jadi untuk resolusi maksimalnya dia hanya di SD aja ya, untuk di standar aja, belum bisa sampai HD. Ini sayang 1000 sayang. Padahal panelnya udah AMOLED, udah stereo speaker, tapi untuk Netflix kurang. Tapi buat lainnya ya masih oke kok. Mengenai layar yang besar, kemudian menggunakan panel AMOLED, tentu ini selain nyaman untuk menonton film, dia juga tentunya nyaman buat bermain game. Oke, kita sekarang bahas mengenai performanya. Infinix Note 11 NFC ini menggunakan prosesor dari MediaTek, ya tipikal Infinix ya, MediaTek Helio G88, di mana Helio G88 ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Helio G85, hanya ditingkatkan di beberapa sektor aja, seperti kamera dan juga layar kalau tidak salah. Untuk varian memorinya, dia itu ada di RAM 6GB dan juga storage di 128GB. Saat saya coba untuk Genshin Impact, dia itu settingan defaultnya ada di lowest. Ya sudah ya, karena memang dia ini kelasnya bisa dibilang low to mid, jadi memang hanya sampai di ya lowest aja. Karena memang Genshin Impact emang dasarnya udah berat banget kan. Saat saya gunakan, ternyata ini lancar-lancar aja. Mungkin hanya ada stutter atau lag sesekali, tapi ini masih lancar dan enak banget buat dipakai buat main Genshin Impact. Setelah kurang lebih setengah jam saya gunakan, juga panasnya ini ternyata tidak panas-panas banget loh. Dia hanya di sekitaran 49-50 derajat Celcius. Saat saya coba naikin di settingan low, dia lag-nya langsung kerasa beberapa kali. Jadi buat experience terbaik mungkin settingan di lowest aja. Oh ya, BTW ini sekarang tiba-tiba hujan dan ini deras banget. Kedengeran nggak ya? Tapi semoga untuk video ini tetap bisa lancar dan enak untuk didengarkan ya. Kita lanjut ke PUBG Mobile, dimana untuk PUBG Mobile dia bisa sampai settingan di Smooth Ultra atau di High HD. Yang saya suka, dia juga sudah menggunakan gyroscope hardware ya. Jadi saat kita gunakan pengen sok-sokan kayak gini, untuk gyroscope-nya ini enak banget dan dia
tidak delay. Jadi kedua game tersebut saya coba bermain setengah jam, 1 jam, itu tidak terlalu banyak signifikan, misalkan langsung jadi dia drop untuk FPS-nya itu ternyata enggak. Ya mungkin ada ya, karena untuk suhu dari HP-nya jadi lumayan panas, tapi alhasil tidak terlalu signifikan langsung drop tuh enggak kok. Jadi saya rasa ini masih cocok banget misalkan pengen nyari HP gaming yang low to mid lah. Buat kamu yang penasaran untuk skor Antutunya, saya dapatkan di angka 250 sampai 260 ribuan. Ini udah oke banget lah skornya untuk di range harga 2,5 juta. Masih soal performa, saat saya gunakan untuk scrolling Instagram, TikTok, sosial media, browser, YouTube, aplikasi, ya segala macamnya, hanya yang standar-standar aja. Terkadang suka terjadi stutter. Ya sesekali, nggak terlalu mengganggu, sesekali aja. Misalkan lagi buka setting, atau mungkin hanya scroll dari app drawer, sesekali itu terasa stutter. Ya semoga kedepannya ini bisa diperbaiki menggunakan update software. Ya semoga ya Infinix. Oke, setelah performa, kita bicara soal user experience nih ya. Buat saya pribadi sebenarnya untuk Infinix Note 11 NFC ini, dia sudah menggunakan XOS versi 10 berbasis Android 11 atau 11. Dan yang saya suka sebenarnya di sini, ini fitur-fitur itu banyak banget. Salah satu nih ya, kalau misalnya saya jabarin semua kayaknya nggak bakal kelar nih. Salah satu aja yang saya suka, dia tuh bisa run in the background. Jadi misalkan kamu dengerin YouTube, lagi YouTube nih, nggak perlu pakai premium. Kamu tinggal swipe aja sih si layar ponsel sebelah kanan ya. Terus kamu pilih yang gambar telinga, maka otomatis HP langsung mati ke lock screen dan ya videonya terjalan. Ini kamu nggak perlu upgrade YouTube Premium, ini nggak perlu. Nggak tahu ini sampai kapan fitur ini, tapi sampai sekarang ini saya rasakan ini salah satu fitur yang cukup berguna. Selain itu, kalau kamu langsung nih swipe dengan 3 jari, dia langsung bisa picture in picture aplikasi. Jadi kamu langsung bisa run in the background. Juga misalnya YouTube mau sambil play, sambil ngerjain aplikasi lain, itu bisa banget. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kamu jelajahi di menu setting. Ada AI Assistant, Kids Mode, kemudian ada Special Function, juga ada Special Turbo, dimana ini mungkin lebih ditujukan ke aplikasi WhatsApp dari mulai voice changer, ada stiker, ada video beauty, voice recorder, dan lain-lain. Ini kalau kamu jelajahi, ini banyak banget fitur dari si XOS-nya. Oke, sampai lupa mention nih, bahwa si Infinix ini aja kan namanya Infinix Note 11 NFC. Yep, jadi HP ini dia sudah support NFC. Buat kamu yang cari HP di harga 2 juta kecil, di 2,4-2,5 jutaan, sudah ada NFC-nya, ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dia berfungsi dengan baik. Terlebih lagi saat saya coba sensor-sensor lainnya, itu lengkap. Oh ya, tambahan. Untuk GPS-nya juga ternyata cukup akurat untuk di range harganya. Cukup bersaing lah. Oke, masuk ke bagian yang ingin saya ceritakan ke kamu, yakni bagian dari kameranya. Kalau terlihat, ini sebenarnya modul kameranya terlihat cantik ya. Mengkilat, terus ada kayak 3 kamera. Yang pertama 50 megapiksel, kemudian yang kedua ini ya nggak perlu saya mention lah ya, tinggal ya lihat aja di deskripsi juga saya kasih tahu, tapi nggak terlalu penting-penting amat. Oke, kita lihat ke bagian user interface dari aplikasi kamera itu sendiri. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat, dia itu ada opsi 50 megapiksel, jadi bisa milih nih mau resolusi standarnya aja atau di 50 megapiksel. Kemudian untuk videonya dia juga bisa merekam sampai di 2K. Ini hebat banget nih, bisa 2K. Kemudian juga ada pilihan Ultra SD atau AIS ya, Electronic Image Stabilization. Walaupun kalau misalnya kita mau aktifkan si AIS ini, berarti resolusinya hanya di Full HD aja. Bahkan untuk kamera depannya juga, dia juga sudah bisa di resolusi 2K juga. Ini mantap sih. Kemudian ada juga short video. Ini dimana sebenarnya bisa dibilang gimmick, tapi mungkin sebagian orang juga senang ya, bahwa di sini kita langsung disediain beberapa template untuk membuat video pendek yang nanti bisa kamu share. Ada efek-efeknya langsung, mau di-share ke Instagram, ke TikTok, ini langsung keren hasilnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kamera utamanya nih ya. Gimana hasilnya? Secara overall, secara mode auto, ini sebenarnya udah oke banget ya. Dynamic range-nya cukup luas, hasilnya juga bagus, kontrasnya. Walaupun saya rasa untuk dari segi warna, saturasinya dia sedikit naik ya dibandingkan dengan beberapa smartphone lainnya. Jadi buat kamu yang mungkin suka dengan warna yang sedikit keluar, ini mungkin bakalan cocok. Tapi buat saya pribadi, dia sedikit ya dinaikin dikit. Mungkin kalau dibuat lebih natural, saya lebih suka.
Oke, jadi ini adalah perekaman dari Infinix Note 11 NFC menggunakan Ultra Steady ya. Ini bisa dilihat untuk kestabilan dalam penangkapan gambarnya. Ini juga langsung mikrofonnya dari HP ini ya. Jadi bisa dites sendiri, mungkin bisa teman-teman lihat lah kira-kira kualitasnya tuh bagaimana sih. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini untuk hasil perekaman kamera depan dari Infinix Note 11 NFC. Lalu untuk di pengaturannya juga ada Ultra Steady ya untuk kamera depannya. Ini kalau saya lihat memang kalau Ultra Steady jadi lebih ngezoom dikit. Kemudian ini juga mikrofonnya langsung dari HP-nya, ini di 1080p. Bisa lihat ya, seperti ini kualitasnya. Oke, jadi ini adalah salah satu fitur dari Infinix Note 11 NFC. Jadi dia tuh ada fitur bokeh di belakangnya, ya. Walaupun memang untuk di bagian rambut nggak begitu rapi, tapi oke ya fiturnya. Oh ya, sama kalau misalnya memang mengaktifkan si fitur bokeh ini, maka Ultra Steady-nya akan mati. Jadi harus pilih salah satu. Kemudian yang menarik adalah dari 50 megapikselnya. Bukan menarik karena bagusnya. Karena saat saya coba 50 megapiksel ini dengan yang tidak 50 megapiksel ya, itu kayak nggak ada bedanya. Ya, bukan yang nggak ada. Ada, tapi kayak dikit banget dan nggak signifikan gitu loh. Jadi saya coba diambil ya. Kemudian saya coba bandingkan. Saya zoom dan hasilnya ternyata sama aja. Bahkan sesekali malah lebih bagus dengan yang tidak menggunakan 50 megapiksel ya. Dengan resolusi standarnya di 12 megapiksel itu cenderung lebih oke malah terkadang. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai embel-embel 50 megapiksel pun hasilnya itu udah oke banget loh sebenarnya nih gitu loh. Yang menarik beneran ya sebenarnya ada di fitur night mode-nya. Jadi buat kamu yang mungkin udah pernah pakai Infinix seri-seri sebelumnya pasti tahu ya bahwa fitur night mode di Infinix itu mantep sih. Kalau buat saya pribadi nih, saya coba beberapa seri Infinix tuh memang night mode-nya ini oke banget. Salah satunya di Infinix Note 11 NFC ini. Coba deh lihat nih hasilnya, lihat sendiri deh, lihat deh. Terakhir yang ingin saya bahas adalah dari baterainya. Jadi si Infinix Note 11 NFC ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh ya, dimana sebenarnya untuk saat ini dia angka segitu tuh bukan yang besar banget lagi ya, besar aja. Untuk paket penjualan juga dia sudah disertai dengan charger sebesar 33 watt. Untuk hasilnya saya menggunakan PC Mark battery test, dia tuh hanya mendapati 11,5 jam atau mungkin dicoba lagi sekitar 12 jam. Hanya segitu aja. Saya pernah coba tes HP lain dan itu bisa dapat angka yang lebih. Jadi saya pribadi bilang ini awet, tapi nggak yang wow banget. Kemudian untuk pencasannya itu dari 18% ke 100% itu di angka 1,5 jam di 1 jam maksudnya 1 jam 30 menit. Lagi-lagi untuk pencasannya juga nggak ngebut-ngebut banget. Ya saya bilang mungkin standar oke. Mungkin gitu aja untuk ulasan dan juga review singkat mengenai Infinix Note 11 NFC ini selama kurang lebih 1 minggu ke belakang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau informasi. Misalkan teman-teman di sini punya review atau ulasan mengenai si Infinix ini juga, silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita berdiskusi bareng. Saya Arata, sekian dan terima kasih.